Pidu mungkin karena nggak pernah kuliah di UGM jadi dia bilang bahwa IP-nya 3, nggak mungkin. IP 3, itu D-nya aja segini banyak ya, kalau nggak 6 sampai 7, C-nya aja 13. Tidak mungkin itu. Sudah susah sekali untuk dibantah. Sementara dokumen yang dimiliki, yang dipresentasikan oleh Bareskrim justru bantahable banget. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil. Terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan 1, tidak ada cap, itu artinya ilegal. Buat saya yang lebih penting lagi adalah melanjutkan upaya atau ikhtiar dalam bentuk penelitian terkait dengan polemik atau terkait dengan otentitas dokumen publik, ya, otentitas dokumen publik dalam bentuk ijazah. Ijazah ini ijazah publik ya, bukan ijazah privat, karena ijazah ini sudah dipakai oleh seseorang untuk meraih jabatan publik ya, mulai tahun 2005 itu, mulai dari dia jadi wali kota 2 kali, kemudian dia jadi gubernur setengah kali karena 1 kalinya nggak utuh. Oh berarti jadi wali kota juga nggak 2 kali juga, 1,5 kali juga ya. Wali kota 1,5 kali, kemudian gubernur setengah kali, kemudian jadi presiden 2 kali ya gitu. Nah itu kan menggunakan dokumen yang salah satunya adalah ijazah ya kan. Nah ijazah itu yang sekarang ini kan selama 11 tahun menjadi polemik besar bagi rakyat, membuat gaduh rakyat, membuat polemik yang terus menerus, sementara yang bersangkutan diam-diam saja malah kemudian memenjarakan orang. Dan sepertinya karena sekarang ini udah 12 mungkin tambah 3 lagi tuh kayak jadi hobi gitu loh, dia tuh memenjarakan orang tanpa dia sendiri bertanggung jawab untuk mengeluarkan apa yang disebut sebagai ijazah. Maka dalam penelitian yang sekarang ini ya, sejak tahun 2022 saya lakukan, dan ternyata kok insiden Mas Roy Suryo juga melakukan penelitian independen, Bang Rismon Sianipar juga sedang melakukan penelitian independen. Kita ketemu di tanggal 15 April 2025, jeder ketemu bertiga. Nah kita lanjutkan bertiga ya. Dan insya Allah penelitian-penelitian kami ini akan kami publikasi dalam bentuk buku ya, white papers. Namanya Jokowi's White Paper ya. Dan itu adalah gabungan dari penelitian-penelitian kami yang secara terpisah dari 2022 sampai 15 April 2025 kami lakukan secara terpisah, secara independen. Dan sejak tanggal 15 April ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kami di alma mater kami tercinta di UGM, sejak itu kami kemudian melakukan penelitian bertiga. Insya Allah buku itu akan kita lahirkan, kita akan launchingkan, pre-launching di 17 Agustus 2025 tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, dan insya Allah akan kami launching grand launching di tanggal 27 Agustus 2025. Oke, launchingnya 17, kemudian grandnya 27. Hari kelahiran dari buku yang insya Allah akan sangat bersejarah, itu tanggal 17 Agustus 2025. Kemudian kita akan launchingkan secara besar-besaran insya Allah di tanggal 27 Agustus 2025. Ini tentang Pak Jokowi ya? Tentang ijazah ya? Ya, segala sesuatu tentang nanti kira-kira ijazah. ngundang Pak Jokowi enggak? Ya kita undang aja kalau mau datang ya. Atau kita Zoom. Kan buku tentang dia soalnya. Ya, kita ya nggak apa-apa, kita undang kalau mau datang. Terus itu bukan cuma digital forensik ya, tapi gabungan dari 3 ilmu.
ilmu telematika milik dari Mas Dr. Roy Suryo ya. Telematika itu kan telekomunikasi dan informatika ya. Telematika keahliannya beliau, kepakarannya beliau. Kemudian Bang Rismon Sianipar yang ahli digital forensik dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu tentang digital forensik dan tentang digital engineering itu kan keahliannya beliau, dan saya yang menekuni bidang neuroscience behavior ya. Itu ilmu itu kompak sekali. Jadi paripurna lah insya Allah apa yang menjadi hasil penelitian kami. Dan ini adalah living research. Karena bukunya satu ini baru tahapan finishing, buku kedua udah kita tulis juga. Karena living research, karena researchnya terus berjalan. Dan hari ini saya juga akan berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat ya, melihat ada sebuah dokumen yang sangat penting. Apakah sudah tayang? Sudah, tinggal ditayangkan aja. Ya, ini adalah salah satu dokumen yang sangat penting. Tapi kecil banget ini apa. Tapi coba ditayangkan dulu. Coba deh. Karena itu apa adanya. Dari tayangan presentasi Bareskrim. Iya, Dirtipidum ya. Dirtipidum Bareskrim 22 Mei yang secara katakanlah gegabah secara research ya. Jadi gegabah based. Harusnya kan evidence based. Ini gegabah based ya. Karena dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bareskrim untuk menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu ya. Itu adalah dokumen-dokumen yang gegabah. Saya sendiri tidak. Ini sudah kita tampilkan yang atas dulu, yang di Dirtipidum dulu atau yang bawahnya dulu? Yang Dirtipidum dulu deh. Dirtipidum dulu. Yang gegabah dulu deh. Karena saya mau menunjukkan kepada masyarakat yang daftar nilai sarjana itu. Apa ya? Ya, satu dulu ya. Oke, silakan Dok. Ya, kita lihat ya dokumen yang digunakan oleh Dirtipidum, oleh Bareskrim. Bareskrim kan ganti ya kemarin 2 hari yang lalu ya. Nah, mudah-mudahan Bareskrim yang baru ini saya nggak tahu apakah sudah terinfo atau tidak. Saya mau tunjukkan betapa gegabahnya katakanlah anak buah Anda ini menggunakan sebuah dokumen yang kita lihat ya. Jadi memang ini kecil karena kita kan nggak bisa lihat secara mata kepala kita sendiri, hanya menggunakan layar yang digunakan waktu itu untuk presentasi Dirtipidum, dan layarnya itu jauh sekali, nggak di zoom ya. Tetapi sebenarnya kalau dengan teknologi kita bisa lihat. Ini saya menggunakan dokumen apa adanya yang kita potret sama-sama dari tayangan TV ya. Dari tayangan TV waktu tanggal 22 Mei. Ini tidak rekayasa. Walaupun dokumen ini dokumen sekunder karena saya tidak foto langsung, tapi ini sudah cukup ya, cukup sahih untuk bisa kita lihat. Anda bisa lihat ya, pertama yang mengagetkan tentu saja, kalau orang UGM, lulusan UGM tuh pasti kaget lihat transkrip seperti ini. Karena belum pernah kita melihat transkrip yang seperti ini ya, dengan nilai-nilai yang ditulis tangan ya, nilai-nilainya ditulis tangan. Kemudian so many D, ya, banyak sekali nilai D. Ya, banyak sekali nilai C, dan ini nggak mungkin. Kalau kita lihat, kita pernah kuliah dan kita tahu kualitas UGM ini nggak akan lebih, ini saya hitung ya dengan rumus matematika ini nggak lebih dari 2,3 IPK-nya ya. Tapi di Dirtipidum mungkin karena nggak pernah kuliah di UGM jadi dia bilang bahwa IP-nya 3, nggak mungkin. IP 3, itu D-nya aja segini banyak ya, kalau nggak 6 sampai 7, C-nya aja 13. Tidak mungkin itu. Saya hitung antara 2,0 sampai 2,2. B semua itu baru 3. Ya, B semua baru 3 kan. Dan pasti biasanya ada A-nya gitu karena 3, Ya, itu. Pertama dari sisi lihat ya. Walaupun samar-samar mungkin kalau di Zoom Anda bisa lihat bahwa tulisan nilainya ada C, ada A, ada D ya. Ada B, ini pakai tulisan tangan. Tuh ya, itu sangat tidak lazim. Kemudian Anda juga lihat bahwa ada kolom yang kosong di belakang di halaman 2 ya. Kolom yang kosong itu yang cuma ada nomor-nomornya, nggak ada tulisan mata kuliahnya. Itu adalah mata kuliah pilihan ya. Kalau yang nomor yang nama-nama mata kuliah yang di atas itu dari nomor 1 sampai nomor 56 itu adalah mata kuliah wajib. Artinya itu wajib, makanya udah diketik. Sudah diketik ya, ini ketik manual ya, dengan mesin ketik manual. Ini dokumen ini mesin ketik manual. Karena tahun 1985 ya, berarti memang belum ada printer waktu itu. Jadi semua transkrip yang mahasiswa tahun 1985 itu akan menerima transkrip nilai dengan mesin ketik manual ya.
Nah kalau mata kuliah wajib kan semua mahasiswa itu dapat mata kuliah wajib itu. Makanya ditulis duluan sebelum nilai ya. Nah kemudian mata kuliah pilihan ini kan masing-masing ya. Nah tetapi kita nggak mungkin lulus sarjana tanpa kita ngambil mata kuliah pilihan kan? Iya. Mana mungkin gitu ya. Artinya ini kan zong ya. Iya. Terus kemudian Anda bisa lihat juga ada nama di atas kanan. Nama dan nomor mahasiswa itu juga ditulis tangan. Ditulis tangan ya. Oke, kemudian di bawah, paling bawah di halaman kedua. Jangan yang ini dulu, Dok. Yang masih yang tadi. Yang belum, itu. Yang dirtipidum dulu. Ini pembandingnya nih yang kosong. Ya, ini saya baru tunjukin yang halaman kedua itu kan ada 2 tanda tangan. Yang kosong juga ya. Jadi sebelah kiri itu semestinya tanda tangan dekan ya. Kemudian yang sebelahnya itu semestinya adalah pembantu dekan 1 bidang akademik yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan, memverifikasi dan mengisi dari transkrip nilai ini. Nah, buat masyarakat ya, transkrip nilai ini adalah nyawa dari seorang mahasiswa untuk bisa lulus. Atau kalau dia belum lulus untuk bisa naik kelas, untuk bisa pindah ke semester berikutnya. Jadi semua mahasiswa itu pasti punya transkrip nilai. Nah ketika dia lulus menjadi sarjana, maka dia berhak untuk mendapatkan transkrip nilai asli dengan tanda tangan pejabat asli yaitu dekan dan pembantu dekan 1 dan cap dari UGM. Capnya merah. Capnya merah sehingga itu adalah salah satu cara untuk supaya tidak dipalsukan. Oke ya, jadi ornamen-ornamen paling penting dari transkrip Anda udah dapat ya. Nah sekarang kita pindah ke transkrip nilai asli ya. Nah kita saat ini belum bisa mengatakan. Ini yang didapatkan Dokter Tifa, mereka yang kirim langsung ya? Iya, ini saya dapatkan justru bukan yang saya simpan. Oke. Ini saya dapatkan secara coincidence. Dari seseorang. Tapi ini bukan yang kemarin saya dapetin ya. Ini saya dapetin fotonya ya, tapi ini otentik sekali. Jadi kita sama-sama membandingkan sebuah dokumen yang equal ya, karena sama-sama hasil foto ya. Yang tadi yang transkrip yang penuh dengan tanda tanya tadi juga hasil foto. Kemudian transkrip yang saya berikan kepada RH kali ini adalah hasil foto juga ya. Nah, jadi ini equal kan, kita bisa membandingkan. Sekarang mulai dari ornamen-ornamen penting ya. Nama dan nomor mahasiswa terpaksa saya tulis sehingga kita tidak bisa melakukan penilaian karena ini kan confidential ya. Bukan tulis, dihapus. Ditutup okay. Ya karena ini confidential. Nah, sekarang nomor 1 ornamen yang paling penting adalah nilai. Anda bisa lihat ya nilai mata kuliah wajib dari ini transkripnya tahun 85 juga ya? Iya, ini tahun 85. Dan kehutanan juga? Kehutanan. Okay. Ini kehutanan UGM, Kehutanan UGM lulus tahun 85. Oke. Ya. Dan yang menarik adalah dia menerima transkrip itu tanggal 12 November 1985, dia wisuda Desember 1985. Ini menarik sekali. Oh, Desember tuh ada wisuda. Desember. Jadi wisuda di UGM ya, itu 3 kali dalam 1 tahun. Bulan Mei, bulan Agustus dan bulan Desember. Oh, tuh. Jadi kalau ada orang beda sama saya waktu angkatan kita bulan Februari sama bulan Agustus 2 aja. Cuma 2 ya, Februari. Agustus. Ini yang di di tahun 85 itu 3 kali. Mei, kemudian Agustus, kemudian Desember. Oh, berarti dia yang Desember tuh Jokowi. Ya, ini kita sama-sama belum tahu ya. Tapi ada 1 orang yang pada saat ikut reuni dadakan, tahu bulat goreng dadakan. Tanggal 26 Juli 2025 yang katanya ada reuni kehutanan itu. Ada 1 orang yang keceplosan bilang bahwa dia wisuda Desember. Nah, ada yang bilang dia wisuda November ya. Ada yang keceplosan bilang. Nah, kita belum tahu nih, belum verifikasi ya. Tapi orang ini yang punya transkrip ini mengatakan bahwa dia wisuda Desember 1985. Ya. Nah, jadi berdasarkan ini data yang tidak sahih ya, karena data berantai kan, data berantai. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ornamen yang sangat penting paling pokok yaitu bukan data yang tidak sahih, data yang belum terverifikasi. Belum verified ya. Unverified yet ya. Jadi bukan data yang tidak sahih tapi benar. Unverified yet. Sekarang lihat dari nilai diketik dengan mesin ketik manual, bukan dengan tulisan tangan.
Ya. Dan ini yang otentik dari sebuah transkrip nilai produksi dari UGM. Nggak ada namanya UGM itu bikin transkrip dengan tulisan tangan tuh nggak ada. Ya, itu. Kemudian nanti kita akan lakukan penilaian terhadap keduanya ya. Yang jelas transkrip nilai asli itu pada tahun 1985 itu ditulis dengan mesin ketik manual, bukan dengan printer, bukan dengan tulisan tangan. Ya. Kemudian lihat kolom yang di halaman kedua itu sudah terisi dengan mata kuliah pilihan yang diambil yang bersangkutan. Ya, mata kuliah pilihan diambil. Nah, karena itu sah dia lulus. Karena mata kuliah wajib dia nilainya bagus-bagus ini antara A, B, C ya. Banyak B, banyak A, C-nya dikit. Ya, ini dia lulus dengan sangat memuaskan. Di atas 2,75. 2,75 itu IPK yang sangat bagus waktu itu. Di zaman dulu Universitas Gadjah Mada itu terkenal sangat pelit ya, memberi nilai. Sangat pelit. Sangat pelit ya, berdarah-darah. Saya jadi dosen ngasihnya cuma nilainya BA. Waktu saya kuliah nilai itu bisa A, B, bisa C, bisa D. Dan bertaburan misalnya kita bisa ngulang-ngulang. Ini ya, perhatikan ya kolomnya mata kuliah pilihan terisi penuh ya. Coba Mas perlihatkan yang tadi bedanya ya. Kalau yang tadi yang katanya transkrip nilainya Joko Widodo itu mata kuliah pilihannya kosong, ya. Sekarang kita lihat di bagian paling bawah ya, itu ada 2 tanda tangan yang sudah terisi dan cap ya. Dari tanda tangan yang pertama adalah dekan waktu itu tahun 1985, dekannya Profesor Dr. Insinyur Sunardi ya, Prawiro Hatmojo. Kemudian di sini pembantu dekan 1 bidang akademik ya. Dr. Insinyur Joko Kasmujo. Enggak, Joko Mari siapa ini ya? Dr. Insinyur Joko M ya. Pembantu dekan 1 waktu itu. Oke ya. Nah, jadi Anda bisa lihat sendiri kalau ada kolom yang tidak diisi itu akan dikasih coretan begitu ya. Ya, nih ya, biar nggak ngisi sendiri. Biar tidak mengisi sendiri itu betapa rapinya ya, betapa perfectnya transkrip nilai yang dikeluarkan oleh UGM ya. Artinya kalau kita lihat kembali kepada transkrip yang dipresentasikan Barreskrim dan dikatakan itu sebagai transkripnya Joko Widodo, di kolom mata kuliah pilihan itu harusnya kalau dia nggak ngisi atau dia nggak memenuhi mata kuliah pilihan harusnya dicoret begitu juga kan, supaya tidak diisi sendiri sama yang bersangkutan. Dan ini di dokumen ini ada legalisirnya ya? Ya, ini ada legalisirnya. Yeah. Nah kemudian kalau di jumlah itu total SKS yang ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan UGM itu totalnya 161 SKS. Nah, saya tidak menyampaikan transkrip yang berikutnya yang juga abal-abal itu nanti di segmen yang lain. Saya mau tunjukin aja kepada teman-teman semuanya. Ini ya perbandingan ya. Kalau kita mau coba komparasi, kita komparasi tahun yang sama atau around gitu ya. Jadi di antara periode waktu itu, saya alhamdulillah dapat di periode 1985 juga. Nah, jadi kan udah susah untuk udah susah untuk dibantah ya. Kemudian sudah susah untuk dibantah dan dibantai. Sudah susah sekali untuk dibantah. Sementara dokumen yang dimiliki, yang dipresentasikan oleh Barreskrim justru bantahable banget gitu. Oke. Ya karena saya aja waktu lihat masa sih transkrip nilai seperti ini gitu. Ada orang ketika saya share di X gitu, jangan-jangan itu baru draftnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa draft yang disampaikan oleh Barreskrim? Sebab itu kan putusan untuk penghentian dari penyelidikan kan. Kalau putusan penyelidikan masa pakai draft gitu kan. Iya. Iya kan, masa pakai draft? Sebab kan gini urutannya ya, orang mahasiswa itu kuliah setiap semester dapat transkrip. Habis itu dia bisa lanjut ke kuliah semester berikutnya. Habis itu setelah selesai semua semester ya, kemudian dia skripsi. Habis itu dia KKN atau KKN dulu baru skripsi lah, whatever ya. KKN dulu baru skripsi misalnya begitu, atau skripsi dulu baru KKN, baru dia wisuda, dapat ijazah. Nah, di antara sekuensi ini kan semua harus terpenuhi. Artinya dia itu ketika dia mau KKN lah atau mau skripsi lah, semua nilai-nilai itu sudah masuk ke pembantu dekan 1 bidang akademik, udah masuk. Dosen-dosennya udah lapor sehingga transkripnya itu udah jadi. Nah, disitulah letak draft kalau memang ada draft.
Tapi draft itu tidak diberikan kepada kita, draft itu dimiliki oleh fakultas. Iya, kita nggak mungkin pakai draft kita. Dan kita nggak mungkin pakai draft. Karena setiap kita minta transkrip nilai, pasti yang asli dikasih. Pasti yang asli, ada tanda tangannya pembantu dekan 1 dan ada tanda tangan dekan dan ada cap warnanya merah supaya Jadi tidak dipalsukan. Dulu saya pernah minta transkrip nilai yang belum lengkap nilainya. Kalau nggak salah belum ada nilai skripsinya gitu ya, atau nilai KKN atau lupa saya nilai skripsi. Tetapi pada waktu itu kita punya kebutuhan untuk melamar. Tetap aja dikasih tapi nilai itu belum ada. Ya. Tetapi tetap resmi ininya. Tapi nggak mungkin nilainya itu nggak ada mata kuliah pilihannya. Paling ujungnya kan karena nilai skripsi itu belum masuk sementara kita mau melamar pekerjaan. Itu waktu ditranskrip nilai skripsinya, ujian skripsinya belum ada. Dan pasti ada penjelasannya di surat. Tapi kalau seseorang mau menyatakan dia lulus, lalu dia mata kuliah pilihan nggak ada satupun yang diambil. Terus transkripnya itu tidak ada tanda tangan dekan, tidak ada tanda pembantu dekan 1, tidak ada cap, itu artinya ilegal. Abal-abal atau zong dan tidak pantas dijadikan alat bukti. Dan sangat tidak patut kan? Sangat tidak. Karena itu kan berarti berkemungkinan juga apakah itu palsu? Ini bukan hanya data sekunder tapi tersier ini. Yang dibawa di Tipidem itu data tersier. Data tersier, aduh, masa kualitasnya seperti itu? Ini baru satu loh ya, di antara 33 dokumen yang lain loh. Jadi ini baru satu, ini kita kupas satu transkrip supaya tahu semuanya. Tidak ada orang bisa lulus sarjana kalau dia nggak punya transkrip nilai yang lengkap.